Syafi'i niku kisah nyantrinya luar biasa para hadirin ya. Makanya hasilnya ndak nanggung-nanggung ya. Jadi seorang imam yang besar, yang bahkan gurunya pun menyanjung-nyanjung Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini punya guru namanya Imam Malik ya. Imam Malik itu pernah satu hari ya, ingin hadir di majelisnya muridnya Imam Syafi'i ini. Coba, enten kiai datang ke majelis muridnya. Untuk apa? Untuk mendengarkan tausiah muridnya. Kalau kiai, guru datang ke majelis murid untuk menyampaikan nasihat di majelis murid kan banyak terjadi. Ini enggak, guru datang di majelis murid untuk mendengarkan ceramahnya muridnya. Karena Imam Malik niki ngerti, kalau sampai muridku Imam Syafi'i tahu saya datang, pasti dia akan berhenti ceramah. Sehingga Imam Malik itu datangnya sembunyi-sembunyi, sembunyi di belakang tiang. Sembunyi di belakang tiang. Untuk apa? Untuk supaya tidak terlihat oleh Imam Syafi'i. Kalau kita ngaji sembunyi di belakang tiang supaya lek turu rakatoan. Kalau ini Imam Malik enggak. Duduk di belakang tiang supaya muridnya tidak kelihatan. Kalau kelihatan pasti berhenti dan akhirnya Imam Malik yang disuruh ceramah. Sampai selesai Imam Malik itu dengarkan ceramah muridnya. Kemudian Imam Malik itu nulis di tiang, di tempat majelisnya Imam Syafi'i itu tulis di tiang. Man arada ilman nafis fa'alaihi Muhammad ibn Idris. Barang siapa yang kepingin dapat ilmu yang berharga, maka hendaknya dia melazimi majelisnya Muhammad bin Idris. Yaitu Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. Ini gurunya yang mengatakan. Man arada ilman nafis, siapa yang pengen dapat ilmu yang berharga, maka duduklah di majelisnya Muhammad bin Idris. Kemudian satu hari Imam Syafi'i itu tidak sengaja lewat di tiang tempat di mana gurunya nulis. Dilihat tulisan itu, apal beliau karena cerdasnya. Ya. Cerdasnya Imam Syafi'i, apal ini tulisan saya kenal ini. Ya. Tulisan ini saya kenal, berarti pernah mungkin di waktu-waktu yang lalu guru saya Imam Malik hadir di majelis. Ya. Kemudian beliau nulis di bawahnya tulisan Imam Malik itu. Ya. Yang tadi tulisannya man arada ilman nafis wa alaihi Muhammad bin Idris, tulis di bawahnya. Laula Malik la yakunu dzalik. Laula Malik la yakunu dzalik. Kalau bukan karena Imam Malik, tidak mungkin saya menjadi seperti itu. Coba lihat indahnya antara guru dan murid ini ya. Coba diakui ya. Diakui. Bagaimana kisah mondoknya Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i ketika tinggal dengan ibundanya katakan, wahai putraku, pergilah dari rumah, carilah ilmu, timbalah ilmu. Disuruh pergi yang jauh, keluar negeri pergilah. Terus Imam Syafi'i berkata, bagaimana denganmu wahai ibundaku, kamu akan sendirian nanti di rumah. Gitu. Apa kata ibundanya? Jangan khawatirkan aku wahai Muhammad. Pergilah, carilah ilmu sebanyak mungkin. Kalau seandainya kita tidak dipertemukan oleh Allah di dunia ini, tidak dipertemukan lagi oleh Allah di dunia ini, semoga kita semuanya bisa berjumpa nanti di akhirat, kata ibundanya. Semoga nanti kita berdua bisa ketemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Pergilah Imam Syafi'i, belajar lama meninggalkan ibundanya. Sampai saking lamanya beliau belajar, beliau itu tidak tahu kabar tentang ibundanya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Akhirnya suatu hari ketika beliau belajar kepada Imam Malik dan akhirnya beliau tinggal di Jazirah Arab, ibundanya Allah takdirkan untuk berangkat haji. Dahulu itu dan sampai sekarang ya. Dahulu dan sampai sekarang itu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu ada halaqah majlis ya. Termasuk dulu para ulama-ulama besar ahli sunnah wal jamaah buat majlis di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ya. Termasuk Abu Yazid Muhammad Al-Maliki yang sampai akhirnya sekarang sudah dikuasai oleh akidah Wahabi yang ahli sunnah tidak boleh buat majlis di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kemudian ibundanya Imam Syafi'i itu juga rindu akan ilmu. Jadi ketika di Masjidil Haram itu beliau ngaji, ya, duduk dengan para ustadz-ustadz yang ada di sana.
Nah, kemudian ustaz-ustaz itu diantaranya menyampaikan sebuah nasihat. Wa qala imamuna asy-Syafi'i. Wa qala imamuna Syafi'i. Wa qala imamuna Syafi'i. Ibunya itu penasaran. Imam Syafi'i yang sering disebut-sebut ini siapa sih? Gitu. Akhirnya tanyalah si ibu ini kepada si ustaz yang mengajar. Ustaz, Imam Syafi'i itu asalnya dari mana? Dan siapa sih Imam Syafi'i itu? Saya baru dengar nama Imam Syafi'i, kata si ibu itu. Oh, Imam Syafi'i itu, Bu, namanya Muhammad bin Idris. Kaget ibunya. Loh, itu anak saya itu. Itu anak saya. Apakah dia ada di sini? Apakah dia tinggal di negara ini? Iya, dia tinggal di sini. Dia selalu mengajarkan ilmu, selalu menyampaikan dakwah Islam, sehingga kami ini murid-muridnya selalu mengikuti daripada pendapat-pendapat beliau. Kemudian si ibu mengatakan, tolong sampaikan Ustadz kepada Muhammad bin Idris, kabarkan bahwasanya ibunya masih hidup. Ibunya masih hidup, saking lamanya tidak pernah ketemu ibu itu. Jadi Imam Syafi'i tidak tahu ibunya masih hidup atau sudah meninggal. Begitu dikabarkan kepada Imam Syafi'i kalau ibundanya masih hidup, dan di saat itu ibunda sudah pulang ke negaranya, ke tempat di mana Imam Syafi'i lahir, Imam Syafi'i dengan hati gembira ingin menjenguk ibundanya, pulang kampung misalnya, mudik. Ketika Imam Syafi'i pulang kampung karena beliau sudah punya murid banyak, muridnya itu memberikan oleh-oleh. Dia ada yang dikasih, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih hadiah ini, hadiah itu, sampai kumpulan oleh-oleh ini banyak sekali. Dibawa oleh kumpulan onta-onta. Dan termasuk di antara yang dibawa oleh onta-onta yang bersama Imam Syafi'i itu adalah kitab-kitab beliau, karena beliau tidak pernah meninggalkan kitab untuk belajar. Didampingi oleh beberapa santrinya. Nah, termasuk daripada mengamalkan sunnah Nabi, beliau ketika sudah dekat dengan desanya, beliau sampaikan kepada santri yang diajar, wahai muridku, kamu jalanlah lebih cepat dan sampaikan kepada ibuku di rumah bahwasanya putranya akan segera datang sebentar lagi. Jadi adabnya bertamu nggih ngoten. Adabnya namun itu ngomong rien. Nah, itu sunnah. Kalau kita mau bertamu, kita ngomong dulu. Cuman yang sering terjadi kadang kita beralasan, wis ora usah ngomong. Lek ngomong mangke repot-repot. Nah, lek ngomong mangke kudu masak napa wis masakane wis ora usah ngomong. Dadakan aja. Itu ndak sunnah. Sunnahnya malah ngomong dulu. Ya kalau niat kita baik, wah ini kalau tahu ya. Makanya Abuya Hasan luar biasa ya. Kita punya guru Abuya Hasan Baharun itu kalau bertamu ya, beliau itu kadang suka mengunjungi rumah muridnya. Itu kalau namu ke rumah muridnya, termasuk yang cerita kepada kami ini Ustaz As'ad, ya, muridnya Abuya Hasan. Tinggalnya di Bangil. Kira-kira dari pondok ke tempatnya beliau mungkin sekitar 7 sampai 8 kiloan mungkin. Itu beliau kalau namu bawa termos sendiri, gelas sendiri, camilan sendiri. Supaya apa? Tidak ngerepoti santrinya, tidak ngerepoti orang yang dikunjungi. Jadi begitu datang sudah tidak usah siapkan apa-apa, ini saya bawa ini. Nah, saya bawa kopi, gelasnya juga sudah ada, rotinya juga ada, sudah tidak usah repot itu. Wah ini wali tenanan nih, wali tenanan. Lek awake dhewe nyamu ra disukui tersinggung kadang. Kurang asam ra disukui aku. Ini tidak bawa sendiri, saking luar biasanya itu Abu ya. Nah, itu akhirnya Imam Syafi'i memerintahkan beliau, datanglah ke ibu, sampaikan kepadanya kalau aku sudah dekat. Akhirnya apa? Sampai santri di rumah Imam Syafi'i ditanya sama ibundanya. Apa? Beliau katakan, wahai ibunda Imam Syafi'i sudah dekat, insya Allah sebentar lagi akan sampai. Apa kata ibundanya? Apa yang anakku bawa? Gitu. Oh, Imam Syafi'i bawa oleh-oleh banyak. Kata si murid ini dengan polosnya dia. Imam Syafi'i bawa oleh-oleh banyak, sampai dibawa oleh banyak daripada angkutan onta. Beliau banyak bawa harta, beliau bawa banyak hadiah dari murid-muridnya semuanya. Tolong wahai muridnya anakku, kembalilah kepada Syafi'i dan katakan, kalau yang dibawa pulang dunia, dia tidak boleh pulang ke rumah. Kalau yang dibawa pulang dunia, dia tidak boleh pulang ke rumah. Sampai disampaikan, wahai guru, kata ibumu, kalau yang dibawa pulang dunia, kamu tidak boleh masuk ke rumahnya. Akhirnya apa Imam Syafi'i lakukan? Semua oleh-oleh dan semua hartanya yang beliau bawa itu, semuanya diinfakkan, disedekahkan kepada warga yang
di tempat atau desa yang beliau lewati, disedekahkan semuanya. Itu dibawa oleh-oleh, gandum, apa semuanya disedekahkan, kurma semuanya sedekahkan. Sampai habis, tidak ada tersisa sedikit pun daripada dunia, kecuali kitab yang tidak beliau sedekahkan. Kemudian beliau katakan kepada muridnya, kembalilah ke ibu, kabarkan kalau semua dunianya sudah dibagi. Sudah tidak ada, habis dunianya. Nah, kemudian datang si murid sampai di rumah Imam Syafi'i dan mengatakan, wahai ibunda Imam Syafi'i, apa yang sudah dibawa oleh Imam Syafi'i daripada dunia sudah disedekahkan semuanya. Saat ini Imam Syafi'i hanya membawa ilmu yang ada di otaknya dan juga membawa kitab yang ada di tunggangannya, itu saja. Nah, kalau begitu persilahkan anakku Imam Syafi'i untuk masuk ke rumah. Nah, coba lihat pendidikan dari orang tua yang luar biasa. Sehingga jadi orang yang sukses, jadi orang yang soleh. Itu luar biasa Imam Syafi'i.